Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Duyanti. Saya dari kelas MA 19A1 Pemasaran dengan NIM 111911152. Saya merupakan mahasiswi daripada Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional, di mana dalam studi kasusnya ini merupakan ekspor ikan tuna Indonesia dan Uni Eropa. Materi ini disampaikan guna untuk memenuhi salah satu tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana di sini tuh penjual memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan. Perdagangan ini tuh dapat meluas ke berbagai negara, di mana di dalamnya ini ada proses tukar-menukar antara suatu negara ke negara lain. Ini disebut perdagangan internasional. Dalam perdagangan inilah muncul berbagai kebijakan dan melibatkan ekspor dan impor. Ekspor itu sendiri merupakan sebuah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu sendiri merupakan sebuah kegiatan pembelian barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional pada bidang ekspor ini tuh bisa mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelancaran usaha, transaksi, serta adanya komposisi dan strukturnya. Kebijakan tersebut diantaranya yang pertama ini ada pemberian subsidi ekspor. Subsidi ini tuh diberikan untuk meningkatkan dan memajukan ekspor. Subsidi bisa diberikan dalam bentuk pembebasan pajak, pemberian fasilitas, serta pengurangan biaya produksi serta lainnya. Tujuan subsidi ini ialah agar produk ekspor ini dapat bersaing dan memiliki daya saing di negara tujuan. Yang kedua di sini tuh ada penetapan prosedur ekspor, di mana sebelum melakukan ekspor ini, seorang eksportir harus melakukan prosedur tertentu, di mana pemerintah ini memberlakukan kebijakan setidaknya bisa mempermudah alur ekspor, sehingga produk tersebut ini memiliki nilai guna dan memiliki daya saing di negara tersebut. Yang ketiga di sini tuh ada dumping. Dumping ini merupakan kebijakan penetapan harga ekspor lebih rendah dibandingkan di dalam negeri. Nah, dengan kata lain, dumping ini merupakan kebijakan menjual hasil produksi luar negeri itu lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Biasanya kebijakan ini tuh akan diterapkan apabila pemerintah dapat mengendalikan harga barang dalam negeri terlebih dahulu. Yang keempat di sini tuh ada larangan ekspor, di mana larangan ini tuh merupakan kebijakan pelarangan mengekspor barang tertentu ke luar negeri. Pelarangan ini tuh bisa dimaksudkan karena ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Contohnya itu seperti minyak bumi atau barang-barang bersejarah. Yang kelima di sini ada diskriminasi harga. Artinya barang ekspor ditetapkan dengan harga yang berbeda di setiap negara. Biasanya ini dilakukan sesuai dengan perjanjian. Misalkan negara A ini ingin menjual pakaian ke negara B dengan harga yang murah, sedangkan negara A ini menjual pakaian ke negara C dengan harga yang relatif lebih mahal. Yang keenam di sini ada politik dagang bebas, di mana pemerintah memberlakukan kebijakan untuk bebas melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kebebasan ini diharapkan nantinya akan membawa keuntungan. Contohnya, kita akan mendapat barang produksi dengan kualitas tinggi dengan harga yang murah. Dalam studi kasus ekspor ikan tuna Indonesia ke Uni Eropa ini tuh dimaksudkan bahwa Indonesia ini memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya. Indonesia merupakan negara besar yang memiliki perairan laut yang sangat luas, serta kekayaan sumber daya alam laut dan buminya yang sangat melimpah. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang memiliki peluang untuk memajukan ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan ini mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di antaranya itu ada 3,25 juta kilometer persegi ini merupakan lautan dan 2,55 juta kilometer persegi ini merupakan zona ekonomi eksklusif, dan garis pantai yang mencapai 81.000 km dan memiliki 16-17.000 pulau.
Letak geografisnya yang strategis dan keanekaragaman biodata lautnya ini merupakan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ikan tuna merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan pembangunan perikanan. Hal ini dikarenakan tuna merupakan jenis ikan yang ekonomis tinggi dan merupakan komoditas penghasil devisa negara nomor 2 untuk komoditas perikanan setelah udang. Pada tahun 2016, komoditas tuna ini menyumbang nilai ekspor mencapai 406.916.000 US dollar atau sekitar 13,39% daripada nilai ekspor perikanan di Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018, potensi tangkap ikan tuna di Indonesia ini meningkat mencapai 12,5 juta ton. Tangkapan ikan tuna di Indonesia ini menjadi salah satu terbesar di dunia, yakni sekitar 16% daripada produksi ikan tuna di dunia. Produksi ikan tuna di Indonesia sekitar 70% itu diekspor ke pasar-pasar potensial seperti Jepang, Thailand, Vietnam, Uni Eropa, serta Amerika dalam bentuk segar, beku maupun olahan lainnya. Meskipun memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, Indonesia ini hanya menempati posisi kedua sebagai negara produsen ikan tuna setelah Thailand di kawasan ASEAN. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat eksploitasi baik dari segi jumlah maupun teknologi penggunaan alat tangkapnya. Thailand merupakan negara pengekspor ikan tuna olahan terkuat di dunia dan menguasai pangsa pasar sekitar 46,75%, ini menurut Lestari pada tahun 2013. Selain pesaing, masih banyak lagi masalah seperti hambatan tarif dan non-tarif pada komoditas ikan tuna, dan juga ada masalah kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri yang membuat kapal laut ini tidak melaut lagi sehingga tidak ada tangkapan perikanan di Indonesia. Faktor lainnya itu adalah sifat komoditas ikan tuna yang selalu aktif berpindah tempat sesuai dengan musim dan cuaca, sehingga sulit untuk melakukan kestabilan kuantitas dan kualitas penangkapan ikan tuna. Adapun hambatan-hambatan yang dapat dirasakan dalam mengekspor ikan tuna ke Uni Eropa. Yang pertama di sini adalah kualitas tuna Indonesia ini kalah bersaing dengan kompetitor lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Daya saing tuna olahan Indonesia ini pada tahun 2003 sampai 2010 ini mengalami fluktuasi diakibatkan tidak menentunya ekspor ikan tuna Indonesia kepada Uni Eropa. Selain ekspor tuna yang tidak menentu, Uni Eropa juga membatasi ekspor olahan Indonesia kepada Uni Eropa. Ini diakibatkan karena kualitas produk ikan tuna ini lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas produk olahan ikan tuna di Indonesia ini adalah ketidakpastian cuaca dan naik turunnya harga bahan bakar minyak, yaitu bisa menyebabkan banyak kapal yang tidak melaut dan tidak melakukan penangkapan ikan di laut. Lalu pada tahun 2011 sampai tahun 2016 ini Indonesia mengalami peningkatan dalam penjualan ikan tuna di Indonesia. Yang kedua di sini adalah sulit untuk mendapatkan sertifikasi keamanan pangan. Sertifikasi keamanan pangan ini merupakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, di mana semua pelaku usaha ini wajib memiliki sertifikasi cara penanganan ikan yang baik. Pada saat pemeriksaan terjadi, Uni Eropa ini menginginkan bahwa semua produk ekspornya ini telah masuk persetujuan BIP dengan 3 tipe pengecekan. Yang ketiga di sini adalah terdapat isu adanya hambatan tarif dan non-tarif perdagangan tuna. Lalu yang keempat di sini adalah tingginya biaya masuk yang dikenakan ini sekitar 20%. Tuna olahan Indonesia ini sulit sekali menembus pasar Eropa karena tingginya biaya masuk yakni 20%. Sementara itu di Amerika Serikat, tuna Indonesia ini mendominasi karena Amerika Serikat ini membebaskan biaya masuk tuna olahan Indonesia. Saran saya yang pertama di sini itu adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor tuna Indonesia ke Uni Eropa ini,
dari segi kualitas gitu, harus perlu perbaikan baik dari sistem pengelolaan atau pengolahannya yang sesuai dengan standar HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point dan sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh Uni Eropa. Yang kedua di sini itu adalah nilai tukar yang berpengaruh signifikan terhadap ekspor olahan tuna Indonesia ke Uni Eropa, sehingga pelaku usaha ekspor tuna ini harus memanfaatkan penurunan mata uang sehingga dapat menyeimbangkan serta dapat meningkatkan nilai ekspor tuna Indonesia ke Uni Eropa. Hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah atau hambatan-hambatan tersebut dalam ekspor tuna ke Uni Eropa yang pertama ini adalah pemerintah ini akan melakukan perjanjian EU-CAPA dan melakukan diplomasi ekonomi. CAPA itu sendiri merupakan kesepakatan penuh dalam berbagai aspek hubungan ekonomi antara kedua negara yang terlibat. Jadi lebih sederhananya itu dapat dikatakan bahwa sebagai kesepakatan untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Dalam diplomasi ekonomi ini itu merupakan sebuah proses keputusan dan negosiasi dalam sebuah hubungan ekonomi internasional yang berfokus pada isu-isu seperti perdagangan dan investasi. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yulia Duyanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.